Saya Rebe Sentanu, saya adalah founders dari Kata Hati Institute dan juga penulis buku dari Quantum Ikhlas. Dan saya lahir di Jakarta 46 tahun yang lalu. Karena saya tinggal selalu di dekat masjid, ya. Saya selalu dengar banyak cerita tentang nasihat-nasihat agama, dan yang paling berkesan sama saya adalah nasihat keikhlasan, atau kata yang paling membekas dalam diri saya itu entah bagaimana sejak kecil itu adalah kata ikhlas. Dan pertahankanlah keikhlasan hati ini selamanya. Ya Allah, aku selalu dengar tentang itu ikhlas. Katanya dengan ikhlas kita bisa tenang ya Allah. Tapi apa itu ikhlas? Kalau aku mau ikhlas bagaimana? Nah, itu sampai saya remaja, ya sebenarnya saya remaja, sekolah saya akhirnya saya anggap sampai SMP, SMA itu saya banyak main aja. Kemudian saya kuliah. Nah, saya kuliah, kemudian saya berangkat sampai ke New Zealand, ya. Nah, di sana saya sendirian, sambil nggak tahu sebenarnya hidup itu harus bagaimana, gitu. Tapi sebenarnya saya punya perasaan ada cara yang lebih baik untuk itu, gitu kan, untuk belajar termasuk untuk pinter, gitu ya. Kok repot banget kayak gini. Nah, tapi karena saya nggak tahu caranya, makin lama nilai saya makin terpuruk, ya. Akhirnya kondisi sekolah saya nggak benar, akhirnya saya di sana itu singkat cerita saya mengalami depresi. Nah, depresi dan salah jalan disinilah yang kemudian membuat saya, kalau boleh dibilang terjadi titik baliknya. Ya. Nah, depresi itu membuat saya berhadapan dengan satu titik di mana saya istilahnya harus berbalik ke dalam diri. Saya pemahamannya gini, No, kamu itu apa? Apa yang masih bisa kamu punya? Apa yang kamu punya yang bisa menyelamatkan kamu? Terus tapi kamu punya apa? Nah, disitulah yang kemudian, oh saya cuma punya badan, saya cuma punya otak, saya cuma punya perasaan hati dan gini. Lalu di situ saya belajar, kalau saya punya ini, apa yang saya bisa lakukan untuk mengejar kesuksesan kemudian? Setiap orang punya badan, setiap orang punya pikiran, setiap orang punya perasaan. Dan ternyata setelah saya pelajari, memang hanya itu yang kita butuhkan untuk sukses. Cara mengoperasikannya, how to operate yourself. Jadi ketika saya di New Zealand, saya berangkat ke sana dengan kondisi seperti tadi. Sebenarnya saya melarikan diri dari sekolah di sini. Tapi di sana saya juga namanya lari, pasti salah lagi kan? Sehingga saya depresi. Gimana saya bisa pulang seperti ini? Ya. Jadi, nah depresi itu yang membuat, karena pikiran jalan terus. Yang saya baru tahu, itu membuat pikiran kita bisa bercabang, pikiran kita bisa pecah, bisa menjadi personality split, disorder macam-macam. Yang akhirnya itulah yang saya alami. No, apa yang selama ini kamu miliki, kamu harus mensyukurinya. Kamu jadi orang yang sabar dan ikhlas. Saya hanya memiliki diri saya sendiri. Saya tidak punya kemampuan apapun. No, export is your interest. Kemampuanmu adalah apa yang kamu sukai dan kamu kerjakan. Kerjakanlah dengan ibadah dan sabar. Aku yakin kamu pasti bisa. Saya hanya menyukai diri saya. Saya tertarik dengan diri saya sendiri. Ya udah, kamu jangan putus asa. Terus berjuanglah. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.